Oke, selamat pagi semuanya. Hari ini ketemu lagi kita di pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang dasar desain grafis. Kita akan melanjutkan ke KD berikutnya. Hari ini kita akan belajar tentang format gambar ya. Format gambar untuk 10 TKJ. Oke, kita langsung saja ke KD-nya, yaitu KD-nya mendiskusikan berbagai format gambar, menempatkan berbagai format gambar. Jadi nanti kita akan buat contoh tentang gambar-gambar dengan format-format tertentu menggunakan Corel ya. Karena kita masih belajar di vektor, nanti kita akan coba berikutnya kalau di raster lebih detail lagi ya. Kemudian indikatornya Anda bisa menjelaskan tentang format gambar, menguraikan berbagai hal tentang format gambar, membandingkan atau membedakan format gambar, menyimpan gambar dengan format pilihan yang Anda sesuaikan, yang Anda inginkan juga boleh ya, menyimpan hasil gambar yang Anda buat. Materi kita hari ini yang pertama tentang apa itu sih gambar, kemudian format gambar digital, kemudian transmisi gambar dan format file gambar. Gambar itu merupakan suatu representasi spasial dari suatu objek dalam pandangan 3D dan 2D ya. Oke, jadi gambar itu suatu representasi spasial. Dia mempunyai fungsi atau disebut juga fungsi nilai identitas dari sebuah cahaya. Kalau warna kemarin kan merupakan sebuah cahaya ya. Jadi kalau gambar juga merupakan fungsi atau nilai yang berupa intensitas cahaya pada tiap-tiap titik pada bidang yang telah kuantisasi atau diambil sampel pada interval diskrit ya. Jadi gambar ini merupakan sebuah gabungan dari beberapa warna sebenarnya seperti itu. Nah, titik di mana suatu gambar di samping picture element atau disebut sebagai pixel ya. Jadi gambar itu biasanya dia ukurannya pixel ya. Kalau kita lihat berapa pixel gambar itu, ada 300 pixel dan seterusnya ukuran dasarnya ya. Kemudian format di bawahnya tadi belum ya. Nilai intensitas warna pada suatu pixel disebut grayscale level ya. Di situ ada 1 bit sampai 32 bit untuk beberapa grayscale levelnya. Kemudian format gambar digital itu ada spatial resolution, biasanya dia pixel x pixel. Kemudian color encoding itu adalah bit per pixel ya, 1 bit berapa pixel gitu ya. Terdapat gambar ukuran misalkan ya, terdapat gambar ukuran 100 pixel kali 100 pixel dengan color encodingnya 24 bit dengan R 8 bits dan G 8 bits dan RGB maksudnya ya, B nya 8 bit per pixel. Karena kemarin sudah kita belajar tentang RGB dan CMYK ya. Maka color akan mampu mewakili 0 sampai 16 juta sekian ya, 16 juta warna. Ruang disk yang dibutuhkan yaitu 100 kali 100 kali 3 byte, karena RGB 30.000 byte sama dengan 30 kilobyte atau 100 kali 100 kali 25 bits atau 240.000 bits. Nah, ini itu hitungan dasarnya untuk format gambar digital ya. Nah, ini kita tidak terlalu
fokus ke situ karena kita masih ke desain grafis yang dasar. Kalau Anda nanti belajar desain grafis yang sudah mahir, nah nanti Anda perlu tahu ini ya. Kalau Anda misalkan nanti belajar kuliah melanjutkan ke jurusan DKV misalkan, itu akan sering ketemu dengan hal-hal yang seperti ini. DKV kan desain komunikasi digital ya, desain komunikasi visual, jadi yang berhubungan dengan gambar-gambar tentunya ya. Nah ini tabel resolusinya ya. Kalau X ini biasanya ada di komputer kita masing-masing ya, ada VGA dan juga ada Super VGA, kemudian ada Extended Graphic Array. Nah, VGA itu biasanya resolusinya 640 kali 480, warnanya 8 bit ya. Jadi VGA kita, biasanya VGA yang digunakan untuk desain grafis itu lebih besar ya. Kalau bisa menggunakan Super VGA dia lebih bagus, tapi standarnya emang VGA biasa ya, VGA yang bawaan komputer kita masing-masing. Biasanya kalau komputer untuk desain grafis itu VGA nya emang diganti, VGA nya minimal ya pakai yang Extended Graphic Array atau Super VGA, karena dia akan lebih banyak menampilkan bit-bitnya, warnanya itu ya, ukurannya ya, dan dia lebih tajam, istilahnya seperti itu, karena khusus komputer untuk desain grafis. Oke, transmisi gambar. Jadi transmisi gambar tuh ya seperti perpindahan gambar seperti itu ya. Gambar digital ditransmisikan kepada penerima melalui jaringan komputer. Persyaratan jaringan untuk transmisi gambar. Jadi ini hanya untuk perpindahan dari satu gambar ke gambar yang lain ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Transmisi gambar kita tidak usah perlu gambar, tidak perlu kita bahas lebih lanjut. Kemudian nah ini yang paling penting, yaitu tentang format file gambar. Jadi format file gambar tuh banyak sekali ya. Ada PSD itu untuk biasanya di gambar PSD itu biasanya Photoshop ya, BMP, JPG, GIF, RAW, banyak sekali ya, TIFF, PDF, PNG. Biasanya yang sering kita gunakan tuh PSD, JPG, GIF ini ya. GIF itu biasanya yang bisa gambar bergerak itu ya. Kemudian PDF, PNG ya, ini yang sering sekali kita pakai, maka kita bahas dari beberapa saja. Yang pertama bitmaps, yaitu BMP. Format ini paling umum dan merupakan format standar Windows. Ukuran filenya sangat besar. File ini merupakan format yang belum terkompres dan menggunakan sistem warna RGB, yaitu RGB yang biasanya digunakan untuk tampilan visual ya. Tampilan visual artinya dia hanya tampil di media-media elektronik, alat komputer, HP, laptop, TV dan seterusnya itu ya. Itu menggunakan format RGB. Kemudian file BMP dapat dibuka dengan berbagai macam software pembuka, seperti banyak sekali, ada Paint, ada CDC, kemudian ada Irfan View, dan banyak sekali aplikasi yang digunakan untuk membuka gambar. File BMP ini jarang digunakan untuk web karena ukurannya memang sangat besar, karena dia kalau pakai web kan terlalu besar ukurannya, otomatis dia membutuhkan database atau tempat penyimpanan untuk gambar itu yang besar juga. Contoh, ini contoh saja. Kemudian JPEG atau JPG ya, singkatan dari JPEG itu Joint Photographic Experts Group. Format JPG merupakan format yang paling terkenal saat ini. Jadi format rata-rata menggunakan format JPG ya. Hal ini karena sifatnya yang berukuran kecil, hanya ratusan saja, dan dia bersifat portable tetap ya. File ini sering digunakan pada bidang fotografi
dalam penyimpanan file. Fotografi, foto-foto itu biasanya foto HP, foto kamera itu segala macam itu menyimpan fotonya formatnya JPG ya, atau JPG. Nah, file ini biasanya digunakan di web atau internet, bisa ya, desain grafis juga bisa ya, karena formatnya tidak terlalu besar ukurannya ya. Kemudian graphic interchange format ini atau GIF ya, format ini berukuran kecil dan mendukung gambar yang terdiri dari banyak frame, sehingga bisa disebut sebagai gambar animasi ya. Sebenarnya animasi bergerak itu dia berdiri dari gambar-gambar yang framenya atau kecepatannya lebih banyak ya. Format ini sering sekali digunakan di internet untuk menampilkan gambar-gambar di web yang ada animasinya, yang bergerak lah istilahnya dia. Nah, seperti ini contohnya. Ini disebut gambar GIF ya. Oke, kemudian PNG, Portable Network Graphic, format yang standar yang sering digunakan di internet untuk menampilkan gambar atau pengiriman gambar. Ukuran file ini cukup kecil dan setara dengan ukuran GIF dengan kualitas yang bagus, namun tidak mendukung untuk animasi. Tapi PNG ini identik dengan gambar yang tidak ada backgroundnya ya, seperti ini. Jadi gambarnya dia polos ya, dan tidak ada background di belakangnya. Ini disebut gambar PNG ya. Oke, kita langsung akan praktekkan saja. Kita akan buat beberapa gambar, format gambar di Corel. Oke, coba kita akan masukkan sebuah gambar yang bisa kita edit. Misalkan saya akan masukkan buah apel. Nah, contoh seperti ini. Oke, buah apel. Atau hasil desain kita kemarin ya, boleh ya. Kita akan tambah lagi. Coba kita akan buka. Kita akan open file yang kita desain kemarin. Tata letak ya. Oke. Yang kita desain di pertemuan sebelumnya. Nah, oke, ini yang di pertemuan sebelumnya ya. Oke, kita grup dulu. Oke. Nah, kita bisa ekspor. Kita akan menyimpan gambar itu ya. Nah, ini banyak sekali gambar yang bisa kita buka ya. Kita bisa simpan dengan format gambar apapun di sini. Ada JPG, ada PSD, ada PDF, ada Adobe Illustrator, ada Corel Photo Image, ada banyak sekali ya format gambar di sini ya. Bisa kita simpan di beberapa format, tapi yang paling umum jelas JPG ya, gambar bitmaps ya, atau PSD untuk Photoshop, atau PDF untuk dokumen ya, portable ya. Kemudian atau kita simpan di, contoh aja di JPG aja yang umum ya, yang JPG misalkan seperti ini. Kita ekspor. Nah, di sini ya kita ekspor biasa seperti kita nyimpan gambar itu ya. Kita simpan di sini. Settingnya misalkan kalau untuk percetakan CMYK kalau untuk cetak ya. Tapi kalau untuk gambaran visual kita pakai RGB. Customnya kita pilih yang paling besar, High-Res ya. High-Res, maka dia akan tampilnya lebih bagus nanti. Kemudian kita oke. Nah, itu sudah jadi gambarnya ya. Kita coba kita lihat ya ini. Nah, ini. Nah, sudah jadi gambarnya. Nih, gambar yang kita buat kemarin. Ini formatnya adalah JPG. Misalkan kalau formatnya yang lain kita ekspor lagi ya. Misalkan kita ekspor lagi ya. Formatnya kita buat format yang PSD, Photoshop ya, PSD. Oke, kita simpan itu di 10 TKJ ya, PSD project tata letak Adobe Photoshop ya, kita ekspor. Oke, di situ ukurannya masih cm sama. Kita buat colornya CMYK, enggak apa-apa karena untuk
nanti bisa diubah lagi ya. Oke. Nah, ini kita coba kita lihat di PSD nya mana tadi ya, formatnya yang PSD. Nah, dia akan formatkan langsung ke PSD ya, project tata letak. Kalau kita buka, dia langsung kebuka ke PSD Corel. Kita coba satu lagi ya, kita ekspor ke PNG, apakah dia bisa? PNG nih, portable network ya. Kita buat project tata letak ya di TKC, ekspor PNG. Sama ya, PNG seperti RGB, PNG seperti kita buat black and white atau RGB gitu. Kita hanya bisa buat RGB ya PNG nya. Oke, kalau sudah kita oke. Nah, kita bisa lihat di sini formatnya itu di view, kita pilih yang detail ya. Oke. Ini yang PNG mana ya, project tata letak ya. Ini gambarnya, jenis tipenya dia adalah PNG file ya. Yang kita buat yang pertama tadi adalah Adobe Photoshop tata letak, satu lagi mana tadi, nah ini JPG ya, JPG file. Jadi ada sudah 3 bentuk formatnya. Tapi biasanya kalau gambar PNG itu adalah gambar yang tidak ada backgroundnya ya. Nah, kita coba akan buat ini, kita akan hilangkan backgroundnya dan kita akan bisa masukkan misalkan di sini ya. Oke, kita akan masukkan coba di sini. Oke, kita masukkan di sini. Nah, kita copy aja ya, kita copy, kita coba masukkan di sini. Oke, dia akan ada backgroundnya seperti itu ya. Kita harus hilangkan dulu ya. Cara hilangkan biasanya lebih cepat kita menggunakan di PSD ya. Kita bisa buka di PSD. Kalau Anda bisa PSD, Anda bisa buka, tapi nanti PSD nya kita belajar yang nanti aja. Jadi kita bukan coba hapus backgroundnya di Corel ya, kita menggunakan Corel. Oke, kita buat dulu kotaknya. Saya akan ajari cara membuat gambar. Kita kasih warna, kita pilih shift up ya, kita pilih shift down ya. Oke, jadi kelihatan ya gambar ininya, karena backgroundnya putih. Kalau layarnya putih kita susah untuk menghapusnya. Kita akan hapus satu-satu ya, menggunakan namanya pen tool ya, pen tool. Jadi kita buat seperti ini, kita akan hapus satu-satu ya. Oke, kita akan hapus satu-satu seperti ini. Kita akan hapus satu-satu. Nah, kita akan bentuk ininya. Bentuknya pakai apa namanya kemarin, shape tool ya. Oke, ini kita geser aja. Ini kurang sini, kita geser menggunakan. Nah, kita pilih yang melengkung ini. Nah, kita lengkungkan. Oke, yang ini juga sama, kita lengkungkan ya. Kita lengkungkan, mana kelihatan sini, kita lengkungkan. Nah, oke, kita lengkungkan biar sini juga sama, kurang ke sini, kita lengkungkan lagi. Nah, kita tarik yang sini juga sama, kita lengkungkan. Nah, biar dia membentuk sebuah daun. Ini kalau kurang ke dalam, tarik aja ya. Oke, kira-kira seperti ini. Kalau masih belum bagus, kita pilih yang ini lagi ya. Oke, kita sesuaikan. Kita sesuaikan biar dia melengkungnya seperti daun beneran ya. Oke, kita sesuaikan. Sudah, yang ini juga sama, kita pelengkungkan. Oke, sudah. Ini kita kasih warna, misalkan kita kasih warna kuning. Oke, kemudian kita pilih ini, kemudian kita pilih belakangnya, kita besarkan ya. Kita pilih warna yang kuning, kemudian kita pilih yang
ini kita pilih bukan inter simply ya, bukan simply ya, kita pilih yang intersect. Nah, oke, sudah hilang kan backgroundnya. Oke, kita tinggal hapus. Oke, jadi saya ulangi. Jadi ini kita pilih yang kuning, kemudian kita pilih yang gambar yang kedua, gambar apel, kemudian kita pilih intersect. Oke, intersect itu membuat objek baru ya, dari dua objek yang digabung. Nah, kita hapus saja tinggal yang kuning. Oke, kita hapus lagi yang bagian bawah ya. Oke, kita menggunakan pen sini. Oke, kita putarkan kira-kira di sini ya. Ini kita ikuti gambarnya. Nanti kita lengkungkan, menggunakan shape tool ya. Oke, seperti ini kita pilih ini shape tool. Oke, kita besarkan dulu biar kelihatan. Nah, kita pilih shape tool, kita klik di sini, kita pilih yang melengkung. Nah, kita lengkungkan. Yang ini juga sama, kita pilih satu-satu. Oke, gak nge-lag punya saya. Aduh, dia hilang. Oke, kita lanjutkan lagi ya, tadi hilang prosesnya. Oke, seperti ini. Jadi kita lengkungkan lagi. Nah, kita tinggal lengkungkan saja. Yang ini juga sama, kita tinggal lengkungkan, ikuti dengan bentuk buahnya ya. Yang ini juga sama, kita lengkungkan biar dia menyesuaikan bentuknya. Ini juga sama, kita sesuaikan bentuknya dikit ya. Yang ini kita bulatkan dikit. Yang ini juga sama, kita bulatkan dikit. Nah, dikit saja. Oke, yang ini juga sama, kita bulatkan, kita ambil warnanya yang oke ya. Sudah, kita kasih warna lagi ya. Oke, kita kasih warna lagi, kita kecilkan warna yang bawah, kita kasih warna kuning. Yang ini kita pilih yang ini, kemudian kita pilih intersect. Bukan, salah ya. Jadi yang ini kita kasih warna kuning, yang kuning dulu kita pilih, kemudian warna gambarnya yang belakang kita pilih yang intersect. Oke, di belakang ini juga sudah hilang. Oke, kita hapus. Ini yang jadi ini kita pilih yang simply ya. Oke, kita pilih yang simply ya, ini ya maksudnya tadi ya, bukan intersect ya, simply. Oke, kita hapus lagi, kita potong yang sini sekarang ya, pen ini. Oke, di sini kita besarkan. Oke, langsung aja ke sini ya. Oke, klik di sini, kita hapus warna untuk menghapus warna putihnya. Oke, klik, kita pilih, kita lengkungkan. Oke, yang ini juga sama, kita pilih, kita lengkungkan. Oke, kita lengkungkan, kalau kurang lengkung atur saja.
Kalau sudah sama kayak tadi, kita kecilkan dulu ya. Kita pilih warna kuning, kita klik warna kuning dulu, kita tekan shift, kita pilih gambar apelnya, kemudian kita pilih yang simply. Oke, kita delete. Jadi gambar apelnya ini sudah bentuknya PNG ya, kita delete. Nah ini bentuknya PNG, kita simpen ya, file export, kita ekspor, kemudian kita pilih misalkan di sini apel baru ya, kita isi apel baru, kita simpen di 10 tkj, kita pilih formatnya PNG mana, PNG ya, apel baru ekspor. Oke, nah lihat di belakangnya dia tidak ada backgroundnya ya ini. Setelah kita potong tadi, kemudian kita kita simpan, kita tunggu prosesnya, masih muter-muter ya. Oke, kalau sudah kita coba masukkan di gambar tadi di kita open gambar yang tata letak ya, open. Kita buat masuk tata letak di sini ya. Oke, ini tata letak yang kita buat tadi. Kita masukkan gambar apelnya, apel yang PNG, apel baru. Nah ini apel baru kan. Oke, kita masukkan, kita klik, drag aja ke sini. Nah kalau apel ini saya taruh di atas gambar ini, maka dia tidak ada putih-putihnya. Lihat seperti ini ya. Beda dengan yang ini misalkan ya, 10 tkj. Oke, misalkan yang apel ini. Nah kalau apel ini kalau saya drag, di situ ada putih-putihnya. Nah ini contoh gambar PNG itu seperti ini, jadi dia tidak ada istilahnya tidak ada backgroundnya di belakang. Cara ngapus background putihnya kayak tadi ya, kita menggunakan yang namanya ini simplify teknik potong itu ya, nanti akan kita bahas di kalau kita sudah masuk ke Corel ya satu-satu. Oke, ini contohnya, nanti silahkan Anda buat di rumah ya, format gambar yang seperti ini. Jadi format gambar yang bentuknya PNG, Adobe Photoshop, kemudian JPG, kemudian yang bentuknya udah 3 aja lah ya, PNG, Adobe Photoshop, dan JPG. Nah yang khusus PNG silahkan Anda cari gambar apa saja dan kalian buat seperti ini ya gambarnya. Jadi Anda bisa tempelkan di atas gambar tertentu ya, dan bisa menjadi sebuah PNG. Oke, kalian buat sendiri ya, nanti jangan ngopi dari internet. Jadi silahkan Anda buat sendiri, kalian belajar menggunakan pen tadi ya, menggunakan pen, teknik pen, dan menggunakan teknik potong yang namanya menggunakan teknik potong yang menggunakan tadi apa, simplify ya, simplify ya. Di situ ada nanti ada well, ada trim, ada intersect, ada simplify ya, simplify. Oke, pakai yang itu, kemudian Anda simpan dan nanti dibuatkan file yang seperti ini ya, yang baru ini ya, yang bentuknya PNG. Jadi kalau kita buka yang kita simpan tadi ya, yang kita buka tadi, kita coba buka ya, yang kita buat tadi seperti apa hasilnya.
sekali buka aja. Nah seperti ini ya, jadi dia tidak ada backgroundnya, beda dengan Apple ini. Sebenarnya ini ada backgroundnya ya, karena kalau yang tadi tidak ada. Jadi silahkan pakai yang ini yang tidak ada backgroundnya, yang sudah Anda potong dan bisa kalian tempelkan di atas gambar yang lain. Dia hanya membentuk gambar dianya, tidak ada backgroundnya ya. Itu yang untuk PNG. Jadi tugas Anda silahkan dibuat jenis format gambar ini yang bentuknya PSD, PNG, kemudian JPG. Terserah gambar apa saja boleh, atau gambar yang Anda buat kemarin juga boleh, tapi silakan pilih buatkan gambar ya yang dia bentuknya PNG ya, PNG. Buatkan gambar-gambar yang di Google banyak ya, tapi gambarnya yang bukan PNG, yang JPG, dan kalian ubah menjadi PNG seperti ini dan tidak ada backgroundnya. Kalian potong dengan teknik potong pen tadi ya, silahkan direkam. Saya pengen tahu Anda buatnya, tekniknya direkam ya, buatnya di Corel, silahkan Anda direkam semua. Cara buat format gambar yang JPG, yang ada Photoshop dan PNG. Khusus yang PNG menggunakan teknik potong, teknik menggunakan pen ini ya, pen tools, dan teknik potong Simplify ya, Simplify. Itu saja. Jadi nanti videonya jadi satu saja, jadi satu. Jadi videonya jadi satu, silahkan kalian edit sendiri dan nanti silahkan diupload di YouTube, sama ya, upload di YouTube, dan linknya diupload di Classroom. Jangan lupa tugas-tugas yang kemarin yang belum silahkan diupload ulang. Besok saya cek ya siapa yang belum, karena ini sudah mau mid semester, kira-kira sekitar bulan depan. Jadi habis bulan ini ya. Jadi silakan untuk diselesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih, selamat belajar di rumah. Semoga Anda bisa mengerjakan tugas ini, dan selamat belajar. Anda harus coba sendiri biar bisa, karena hal yang Anda bisa sendiri, hal yang Anda coba sendiri itu akan lebih teringat daripada Anda mencontek orang lain, melihat orang lain. Kalian bisa praktekkan di rumah ya. Dan nanti link videonya silahkan diupload di YouTube, videonya upload di YouTube ketika membuat gambar yang JPG, ada Photoshop dan PNG ya, di video semua dan diupload di YouTube, dan linknya silahkan diupload di Classroom. Oke, selamat pagi, selamat belajar, tetap sehat di rumah, jangan pergi kemana-mana, tetap jaga kesehatan, dan salam sehat selalu. Terima kasih.